Terima kasih untuk kawan-kawan yang mau hadir di semacam soft launching dua buku, yaitu buku saya Papua Bergerak dan bukunya Greg Progren sebetulnya tentang kutukan Freeport, kira-kira begitu. Tapi Greg Progren katanya sudah habis visanya kemarin, jadi tidak bisa datang hari ini. Terima kasih untuk Kobam juga yang sudah mau menerbitkan buku saya dengan sampul yang agak subversif. Saya bilang sampulnya harus agak berani, saya bilang, supaya bukunya mengundang aparat dan kelompok-kelompok ekstrim, saya bilang. Karena dengan begitu jadi promosi gratis, jadi bisa cepat laku, saya bilang. Dibuatlah alit ambara dengan simbol bendera OPM. Wah, bagus nih, Lid, gue bilang. Harus sering-sering buat buku dengan simbol-simbol OPM begini. Itu. Terus juga saya juga terima kasih dengan terbitnya buku ini, karena hari ini saya bisa ketemu dengan Bu Adriana, dulu komandan saya di pusat kajian Papua LIPI. Ya, saya kebetulan hampir 3 tahun menjadi staf di sana, jadi satunya bukan ASN di staf pusat kajian Papua LIPI yang membantu riset Papua Roadmap, updating Papua Roadmap ya. Ya, tapi juga gara-gara saya di JDP itulah saya rajin menulis, meneliti lagi, karena itu aktivitas yang saya banyak lupakan dengan aktivitas politik praktis saya di gerakan, kira-kira begitu. Jadi saya ikut hanyut dengan rohnya LIPI, meneliti. Ya udahlah, akhirnya saya teliti banyak hal, saya tulis-tulis. Tapi sebagian besar yang saya tulis ini penelitian terlibat, ya. Artinya apa yang saya tulis saya ngalami sendiri, ya. Artinya politik kaum muda Papua, tentang Jembatan Lestebay, gerakan budaya, Tapol Papua. Saya hampir terlibat di semua isu-isu yang saya tulis menjadi riset-riset kecil ini, kira-kira begitu. Nah, yang paling penting adalah saya anggap buku ini sebagai satu pesan solidaritas dari Indonesia kepada perlawanan di Papua, terutama anak-anak muda di Papua. Jadi saya menempatkan buku ini sebagai solidaritas dari kita orang Indonesia yang bergerak untuk demokrasi, ya, untuk keadilan sosial, untuk rakyat Papua. Karena situasi di Papua sangat begitu berat, ya. Militerisme di Indonesia mulai ramai semenjak Undang-Undang TNI disahkan berapa bulan yang lalu, ya, sudah, ya. Iya, tapi militerisme di Papua sudah berlangsung sejak tahun 69 sampai hari ini saya bicara, ya. Tidak terputus militerisme di Papua sampai hari ini, makin ekstrim, ya, di bawah pemerintahan rezim Prabowo, ya, penambahan, ya, militer di beberapa wilayah secara masif dilakukan, terutama di Merauke, ya. Ada proyek food estate di sana, ya. Itu jadi buku ini sebagai, ya, semacam solidaritas, ya. Dan paling penting juga buat saya, buku ini dibaca oleh kawan-kawan gerakan demokrasi, gerakan masyarakat sipil di Indonesia, karena sangat miskin sekali, ya, buku tentang gerakan perlawanan di Papua, ya, atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan anak-anak muda di Papua untuk menghadapi penindasan yang mereka anggap sebagai kolonial dari Jakarta, kira-kira begitu. Dan buku ini kira-kira menggambarkan secara umum bagaimana transformasi politik perlawanan di Papua yang dipimpin oleh anak-anak muda, ya. Jadi sebetulnya ada kesesuaian di Indonesia dan di Papua. Saya tulis buku ini, anak-anak muda di Papua sudah melakukan perlawanan, konsolidasi melalui banyak organisasi sejak awal, ya, pertengahan 2000-an, kira-kira 2005 sampai sekarang, kira-kira. Setelah Ties dibunuh, ya, sebagai ketua presidium Papua, anak-anak muda mentransformasikan gerakan perlawanan menjadi lebih modern, ya, dan lebih transformatif, ya, kira-kira begitu. Dan saya pikir juga di Indonesia terjadi kecenderungan yang sama. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, ya, sejak gerakan reformasi di korupsi, mahasiswa, anak-anak muda yang memimpin gerakan perlawanan terhadap kebijakan oligarkis negara Indonesia, ya, yang dipimpin oleh oligarki. Dan saya lihat dua anak muda ini mempunyai musuh yang sama, sudah. Gerakan di Papua dan gerakan di Indonesia mempunyai musuh yang sama, kekuasaan oligarki yang militeris dan pro-modal, kira-kira begitu. Dan saya berharap karena anak muda yang saya tulis di buku ini menghadapi musuh yang sama dengan anak-anak muda gerakan mahasiswa Indonesia, harusnya bisa terbangun solidaritas yang cukup solid, ya, menambah kekuatan dan juga membuka ruang demokrasi mungkin lebih cepat di Papua, sehingga kawan-kawan muda di Papua bisa merasa tidak sendirian berjuang untuk demokrasi di Papua. Saya mau sedikit
Itu ada Sam Awam datang itu. Halo, Pak Ketua. Sam Awam, koordinator petisi rakyat Papua, juga ketua Kontras Papua. Nah, saya lihat geografi perlawanan rakyat untuk Papua ada di 3 area penting ya. Dan saya gambarkan singkat saja, nanti ada kawan-kawan Surya, kawan-kawan ketua AMP yang bisa menjelaskan. Satu, teritori di Papua. Ya. Di Papua saya lihat gerakan anak muda yang memimpin perlawanan untuk menuntut hak sebagai sebuah bangsa. Ya, ada KNPB di sana, ada Garda Papua, ada kawan-kawan gerakan mahasiswa, ada AMP di sana, kira-kira begitu. Dan saya pikir kekuatan utama dari gerakan demokrasi di Papua adalah anak-anak muda ini sendiri dalam berbagai organisasi dan koalisi-koalisi yang mereka bangun. Koalisi terbesar yang mereka bangun 2 tahun yang lalu, PRP, Petisi Rakyat Papua. Itu ada 700.000 orang ya Papua yang menandatangani petisi. Setelah tahun 69, saya pikir ini satu semacam referendum kecil ya. OAP menentukan pilihannya, menolak referendum, menolak otsus, kira-kira begitu. Dan ini luar biasa saya pikir, karena udah hampir mungkin separuh rakyat OAP yang punya hak pilih itu yang menentukan menolak otsus ya. Kalau dibalik sebagai opsi merdeka, mungkin sudah merdeka itu. Papua itu di Papua. Jadi upaya-upaya persatuan anak-anak muda, gerakan-gerakan baru di Papua berjalan terus sampai hari ini. Dan saya harap, saya rasa akan semakin solid ke depan karena menghadapi musuh yang semakin juga kuat ya di Papua dan juga di Jakarta sini. Kedua, di teritori Indonesia. Saya pikir di teritori Indonesia juga gerakan anak-anak muda dipelopori oleh AMP ya, dan berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda Papua menjadi motor utama ya dari gerakan untuk perlawanan di Papua. Yang mungkin tantangan paling besar gerakan Indonesia adalah membangun solidaritas dengan gerakan demokrasi dan gerakan rakyat di Indonesia. Surya Anta sudah mempelopori dengan Free West Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua ya. Saya sendiri membuat NAPAS, National Papua Solidarity, National Papua Solidarity sebagai solidaritas dari gerakan demokrasi dan rakyat di Indonesia untuk Papua. Saya dulu punya pengalaman dengan Timor Leste juga. Saya dulu membangun gerakan solidaritas untuk Timor Leste di Indonesia dengan Supreme, Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Mobere. Saya lihat waktu itu ada perubahan strategi dari CNRT atau Sanana. Sanana menyerukan supaya kawan-kawan perlawanan anak muda di Jawa, di Indonesia berinisiatif merangkul gerakan demokrasi Indonesia untuk mendukung gerakan mereka. Jadi ada inisiatif dari kawan-kawan Timor Leste untuk mendekati berbagai ya unsur gerakan demokrasi, agamawan, gereja, gerakan kemanusiaan, gerakan perempuan. Itu yang saya lihat belum muncul dari gerakan di Papua. Inisiatif strategis bangun solidaritas dari kawan-kawan Papua sendiri ya Surya ya. Inisiatifnya lebih tampak dari beberapa unsur gerakan rakyat di Indonesia dan itu sangat kecil ya, sangat dan butuh energi tambahan dari kawan-kawan Papua untuk mendatangi banyak kelompok-kelompok untuk meyakinkan mereka bahwa Papua harus didukung ya, diberi solidaritas dengan berbagai isu yang ada, kira-kira begitu. Ketiga, di geografi internasional ya, solidaritas internasional menurut saya menjadi penting untuk West Papua. Di internasional sudah ada UMWP sebetulnya yang bermarkas di London ya, sebagai suatu poros untuk membangun solidaritas internasional. Dan saya pikir UMWP mungkin karena disebutkan masalah-masalah internal ke dalam ya, sehingga melupakan peran strategisnya membangun solidaritas internasional ya. Saya ingat dulu CNRT Ramos Herta ditugaskan oleh Sanana untuk membangun solidaritas di tiap negara ya, untuk menekan negaranya masing-masing untuk membicara soal Timor-Timor, kira-kira begitu. Dan saya pikir sepengetahuan saya di UMWP strategi itu belum dijalankan secara prioritas ya. UMWP sejak 2016 sudah berdiri ya, kira-kira udah hampir 9 tahun. Tapi saya lihat perkembangan solidaritas internasional tidak bertambah kuat ya, terutama di gerakan masyarakat sipil negara-negara di luar Indonesia, Eropa, Amerika, dan Australia. Menurut saya
itu yang mungkin bisa dilakukan oleh ULMWP ketimbang disibukkan dengan perpecahan internalnya. Saya pikir itu juga hal strategis yang bisa dibangun. Saya kasih tahu yang namanya Solidaritas Internasional Timor Leste, namanya APSET, Asia Pacific Coalition for East Timor, itu masih ada. Ya, cuma mati suri. Beberapa organisasinya aktif dukung Papua sekarang, seperti ETAN di Amerika, TAPOL ya di London, masih dukung Papua. Menurut saya kawan-kawan gerakan di Papua mungkin bisa mendekati banyak organisasi yang menjadi pelopor APSET supaya mentransformasikan APSET menjadi isu voice Papua, kira-kira begitu. Dan saya pikir itu sangat mungkin, ya. Itu yang paling mungkin bisa mentransformasikan solidaritas internasional untuk Papua. Saya pikir itu saja. Nanti ada kawan-kawan Papua dan juga Bu Adriana yang akan menambahkan. Terima kasih. Oke, kasih.